Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan channel Oktapadita. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang sebelumnya sudah pernah saya tayangkan terkait materi Trisakti yang keempat. Ada soal yang terlewatkan yaitu nomor 28 ya teman-teman. Jadi saya akan coba untuk menayangkan soal itu supaya teman-teman bisa mendapatkan utuh ya hasil dari 30 soal yang telah diujikan. Jadi nomor 28 seperti ini. Apakah hasil dari query select from customer where customer ID more than 10 and customer ID less than 100? A. Tampilan dari tabel customer dengan customer ID di atas 10. B. Tampilan dari tabel customer dengan customer ID di bawah 100. C. Tampilan dari tabel customer dengan customer ID dari 10 hingga 100 atau KD. Tampilan dari tabel customer dengan customer ID dari 11 hingga 99. Oke teman-teman, kita akan bahas ya. Nomor 1, manakah pernyataan berikut yang benar terkait CDRW disk? Jawabannya adalah C, yaitu bisa menghapus dan menulis atau menyimpan kembali data berulang kali. Makanya dia CDRW itu rewrite ya teman-teman, jadi dia bisa melakukan write, rewrite, dan read berulang kali. Nomor 2, teknologi yang digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap 2 atau lebih hard disk untuk bekerja bersama dalam bentuk array untuk menjamin reliabilitas data dan performa sistem adalah jawabannya itu RAID C ya teman-teman, atau redundant array of awalnya itu namanya adalah inexpensive disk, tapi sekarang namanya menjadi independent disk. Jadi RAID ini adalah sebuah teknologi penyimpanan yang menggunakan kombinasi beberapa hard disk menjadi kesatuan unit yang bertujuan untuk meningkatkan performa dan redundansi serta fault tolerance. Nomor 3, pada RAID tingkat berapakah terjadi di stripping, di mana data akan disimpan atau write ke beberapa hard disk sehingga mempercepat pengaksesan data tetapi tanpa ada redundansi dan fault tolerance? Jawabannya adalah RAID yang ke 0 ya teman-teman. Jadi RAID ke 0 itu disebut juga strip set atau strip volume. Stripping itu adalah pemindahan data ke blok-blok tertentu. Jadi misal dari sini teman-teman ada data, kita pindahkan ke blok yang ada di A1, kemudian ke A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya. Jadi fungsinya adalah untuk mempercepat kinerja hard disk. Jadi data itu akan disimpan secara terpisah ke merata ke 2 atau lebih hard disk untuk meningkatkan performa baca tulis saja teman-teman. Dan ini untuk memperbesar kapasitas penyimpanan juga tanpa mementingkan redundansi data dan fault tolerance. Jadi itu RAID tingkat yang ke-0. Dan kita tahu bersama ada 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada juga kombinasinya itu dari 1, 0, 2, 0, 6, 0, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat nanti di Wikipedia. Ini saya coba ambil tingkatan ataupun level yang ada di RAID dari RAID 0 sampai RAID yang ke-6. Contohnya misalnya di RAID 1 ada mirroring ya seperti ini teman-teman. Jadi setiap data yang tersimpan di hard disk yang pertama, maka dia akan juga secara otomatis tersimpan juga di disk yang kedua. Nomor 4, berikut yang bukan merupakan jenis soket prosesor AMD adalah jawabannya yaitu B ya teman-teman, yaitu LGA 775. Ini adalah soket untuk prosesor Intel. Nomor 5, software dapat dikembangkan oleh siapa saja untuk dimodifikasi, ditingkatkan hingga bisa didistribusikan kembali secara bebas, merupakan ciri dari software yang bersifat. Jawabannya adalah C, yaitu open source. Jadi bersifat terbuka. Contohnya itu adalah Android OS, Linux OS, Exam, Audacity ini untuk pengaturan suara, OpenOffice untuk mengolah dokumen. Nomor 6, apakah nama OS atau operating system yang digunakan dalam peralatan Apple? Jawabannya adalah iOS. Jadi lawan tadi ya teman, open source, sedangkan kalau iOS ini atau untuk produk-produk Apple dia menggunakan software yang bersifat closed source. Nomor 7, Anda berencana membeli PC server yang akan digunakan oleh 8 pengguna di rumah untuk penggunaan data sharing. Apakah tipe penyimpanan terbaik yang bisa digunakan? Jawabannya adalah RAID ya teman-teman. Jadi RAID itu
Kita lihat kata kuncinya di sini, dia butuh server untuk sharing data, berarti harus menjamin reliabilitas, ketersediaan data, loss prevention, jadi tidak ada kehilangan data apa-apa ya teman. Kemudian ada mekanisme fault tolerance dan redundancy. Hal ini bisa dijamin, contohnya itu penggunaan RAID 5. Jadi RAID 5 seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada DP, CP, BP dan AP. Apa itu? P itu adalah parity. Jadi RAID 5 ini menggunakan sistem dari RAID 0 tadi, yaitu dia menggunakan stripping, jadi datanya dibagi ya. Tetapi di setiap harddisk itu ada namanya parity. Parity itu apa? Parity itu adalah teknik penyimpanan yang menggunakan metode stripping dan checksum. Artinya parity data di RAID digunakan untuk memeriksa kesalahan pada harddisk untuk mendapatkan yang namanya redundancy data. Jika ada harddisk yang rusak, maka secara otomatis RAID akan melakukan rekonstruksi data pada harddisk yang baru. Jadi misalnya disk 3 ini rusak teman-teman, maka setiap data B, B3, C3, D3 dan juga ada A parity ini, maka secara otomatis dia akan di backup ataupun mirroring ke tempat ataupun harddisk yang lainnya. Nomor 8, apakah perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah folder melalui command prompt? Jawabannya adalah A, yaitu RD ya, RD atau remove directory. Ini untuk menghapus folder, remove directory. Kalau CD itu adalah change directory, mengganti alamat atau path ke directory lainnya, dan MD itu atau make directory adalah untuk membuat directory ataupun membuat folder yang baru. Nomor 9, bagaimana cara mereset password BIOS dengan level supervisor atau administrator? Jawabannya adalah B, melepas baterai CMOS. Jadi ada beberapa motherboard ya teman-teman yang mendukung proses untuk reset BIOS, yaitu dengan cara melepas baterai CMOS-nya. Jadi baterainya itu dicabut selama 15-30 menit, kemudian nanti dipasang kembali. Tetapi ada juga yang menggunakan teknologi namanya konfigurasi jumper ya. Jadi misalnya ini, biasanya jumper ini berada di dekat baterai CMOS, ada 3 jenis pin, kemudian misalnya secara default, misalnya dia di pin 2 dan 3 dihubungkan. Nah, untuk mereset maka kita pindahkan ke pin 1 dan 2. Habis itu kita nyalakan komputernya, kita tunggu beberapa saat, habis itu kita matikan kembali, dan setelah itu kita kembalikan jumpernya. Nah, ini biasanya akan mereset seluruh settingan yang ada di BIOS untuk kembali ke default. Nomor 10, siapakah yang menemukan teknologi World Wide Web? Jawabannya adalah B, yaitu Tim Berners-Lee. Jadi kalau saya yakin teman-teman sudah tahu ya, kalau Zuckerberg ini untuk Facebook, Steve Jobs ini untuk Apple Corporation, kalau Bill Gates ini adalah untuk Microsoft. Selanjutnya adalah materi jaringan komputer. Nomor 11. Manakah topologi jaringan berikut yang memungkinkan kemudahan dalam konfigurasi ketika jumlah host bertambah ataupun berkurang atau bersifat scalable? Jawabannya adalah D, yaitu star ya teman-teman. Ini topologi star. Dia bersifat istilahnya adalah plug and play, dimana untuk menambah ataupun mengurangi jumlah host yang ada, kita tinggal colok saja ke central network device. Ini bisa hub ataupun switch. Nomor 12, manakah jenis topologi jaringan berikut yang paling banyak menggunakan konektor fisik? Jawabannya adalah D, yaitu mesh ya teman-teman. Jadi ini contoh konfigurasi dari mesh, di mana setiap end device atau setiap host itu harus saling terhubung ke seluruh end device atau host yang lain yang berada dalam satu jaringan. Nah, ini sudah pernah saya bahas, di mana untuk menghitung jumlah koneksi, maka kita menggunakan rumus yaitu X dikali X kurang 1 per 2, di mana X itu adalah jumlah komputer. Jadi kalau jumlah komputernya misalnya 5, berarti 5 dikali 5 kurang 1, yaitu 4. 5 kali 4, 20. 20 per 2 adalah 10. Dibutuhkan 10 koneksi. Nomor 13, manakah peralatan network berikut yang bekerja di layer 3 pada model OSI layer? Jadi layer 3 pada OSI layer itu adalah layer network ya teman-teman. Jawabannya adalah B, manageable switch. Jadi switch itu ada dua sebenarnya. Ada yang bekerja di layer 2, yaitu di data link, tetapi ada juga yang bekerja di layer 3 ya, yaitu di network. Itu adalah manageable switch, di mana manageable switch ini merupakan salah satu peralatan jaringan
yang bisa membuat yang namanya virtual LAN, VLAN ya teman-teman. Sehingga dia bisa menghubungkan host ataupun end device yang berbeda segmen jaringan. Tentunya harga daripada manageable switch ini lebih mahal ya dibandingkan switch yang biasa. Nomor 14, TCP dan UDP bekerja pada layer berapa pada OSI layer model? Jawabannya adalah C atau layer 4, yaitu di layer transport. Teman-teman, terkait tentang protokol dan standar pemodelan jaringan saya sudah pernah membahasnya. Silakan teman-teman melihat video saya tentang hal tersebut. 15, manakah layer pada OSI layer model yang bertanggung jawab dalam pengaturan format data hingga konversi kode dan karakter set? Jawabannya adalah B, yaitu presentation. Jadi, layer OSI yang bertanggung jawab untuk pengaturan format pertukaran data seperti apa adalah presentation layer. Nomor 16, berapakah jumlah alamat IP maksimal yang bisa digunakan host dalam satu alamat jaringan yang menggunakan subnet mask 255.255.255.192? Jawabannya adalah B, yaitu 62 alamat host. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengubah dari desimal ke biner. Untuk apa ya teman-teman? Untuk mendapatkan jumlah bit yang akan menjadi network portion dan host portion. Jadi kita lihat di sini terkait bagaimana mengkonversi dari bilangan desimal ke biner. Saya sudah pernah membahasnya di video terkait IP address. Mungkin teman-teman bisa lihat bagi yang masih butuh materi ataupun penjelasan tentang itu. Nah, 192 ini setelah dirubah menjadi 11000000. Jadi kita mendapatkan prefix yaitu 26. 26 ini dari mana? 26 itu adalah jumlah angka 1 yang muncul di 4 oktet yang ada. Jadi ini 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 26. Nah, untuk melihat network portion atau jumlah network dan jumlah hostnya, maka kita hanya melihat pada oktet yang keempat. Jadi di sini teman-teman angka 1 ini ada 2, jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 network yang bisa tercipta. Dan untuk host portionnya atau jumlah hostnya itu 2 pangkat 6. 6 itu dari mana? Dari angka 0 yang ada. Jadi 2 pangkat 6 kurang 2 hasilnya adalah 62 host. Mengapa dikurangi 2? Karena yang pertama digunakan untuk alamat network dan yang satu lagi digunakan untuk alamat broadcast. Jadi ini contoh tabelnya ya teman-teman. Untuk prefix kalau /24 itu 255, 255, 25.0 dan seterusnya hingga /30 itu artinya 255, 255, 255.252. Selanjutnya nomor 17, berapakah jumlah alamat IP maksimal yang bisa digunakan host dalam satu alamat jaringan yang menggunakan subnet mask 255.255.252.0? Ini mirip seperti tadi ya teman-teman soalnya. Jawabannya adalah B, yaitu 1022 alamat host. Langkah pertama adalah kita mencari tahu berapa prefixnya. Prefixnya adalah /22. Ingat kalau /22 berarti kita akan menggunakan oktet yang ketiga dan keempat. Jadi di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini jumlah networknya berarti ada 2, 4, 6 ya. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dan berapakah jumlah hostnya? Berarti 2 di sini ditambah 8. Hasilnya adalah 10. Jadi 2 pangkat 10 kurang 2 hasilnya adalah 1022 jumlah host. Nomor 18, Anda tidak bisa mengakses internet setelah menggunakan ipconfig. Diperoleh data IP address 10.0.37.144. Subnet mask 255.255.254.0 dengan default gateway-nya 10.0.38.1. Apakah permasalahannya? Jawabannya adalah C, yaitu terjadi kesalahan IP gateway. Gateway itu adalah bisa dibilang pintu gerbang ya teman-teman untuk menghubungkan alamat IP ataupun host yang berada di private untuk terhubung ke public. Kalau sederhananya di rumah itu ketika kita mengakses, misalnya kita menggunakan IndiHome ya teman-teman. Jadi modem yang diberikan IndiHome itu adalah gateway-nya. Gateway untuk kita yang berada di private, yang berada di rumah untuk mengakses internet. Jadi kalau dia tidak berada satu alamat jaringan dengan host, maka alamat IP gateway tersebut tidak bisa kita gunakan. Coba kita lihat ya. Jadi pertama kita tentukan prefixnya, ini adalah /23.
Berarti jumlah hostnya adalah 2 pangkat 9 dikurang 2 hasilnya adalah 510. Nah, kita sudah punya alamat IP, kita sudah punya subnet mask. Nah, bagaimana menentukan alamat networknya untuk kita tahu range host yang pertama sampai host yang terakhir dan jumlah dan alamat broadcastnya. Nah, kita melakukan namanya proses AND ya teman-teman. Jadi proses AND itu dua buah operan, kalau satu dengan satu hasilnya adalah 1. Selain itu hasilnya sudah pasti 0. Jadi ketika alamat IP dan subnet itu dirubah ke alamat biner dan kita lakukan proses AND, maka hasilnya adalah ini. Jadi kita lihat saja yang satu dengan satu, satu dengan satu dengan satu, satu ini satu, kemudian ini pasti hasil semuanya 0, satu dengan satu satu, satu dengan satu satu, hanya itu. Dan setelah dikonversi ke bilangan desimal, hasilnya adalah 10.0.36.0. Jadi ini adalah alamat network dari IP address 10.0.37.144 dengan subnet masknya yaitu /23 atau 255.255.254.0. Sehingga alamat hostnya itu dimulai dari 10.0.36.1 hingga 10.0.37.254, di mana alamat broadcastnya itu adalah 10.0.37.255. Sehingga kalau kita melihat ya teman-teman, di soal alamat gateway-nya adalah 10.0.38.1, itu tidak berada dalam range host yang valid. Jadi jawabannya sudah pasti alamat IP daripada gateway-nya itu salah. Nomor 19, jenis konektor yang digunakan untuk kabel UTP CAT adalah, jawabannya itu RJ45 ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini RJ45 ini menggunakan kabel UTP, itu yang biasa kalau kita menggunakan LAN menggunakan kabel. Kalau RJ11 ini menggunakan kabel STP, ini untuk telepon. Kalau BNC atau Bayonet Nil Concealment ini biasa digunakan untuk kabel koaksial, misalnya di topologi bus atau ring. Dia juga biasa digunakan kalau kita memanfaatkan fitur CCTV dan juga televisi, biasa bisa menggunakan BNC. Sedangkan FC ini adalah fiber connector, tentunya untuk kabel fiber optik. Nomor 20, apakah nama PDU atau protokol data unit pada layer transport? Jawabannya adalah D, yaitu segmen ya teman-teman. Ini juga sudah saya jelaskan di materi protokol dan pemodelan standar jaringan. Jadi kalau di layer application, presentation, dan session, itu namanya adalah data. Kalau di transport itu segmen, network namanya adalah paket, data link itu namanya adalah frame, dan physical itu namanya adalah bits. Selanjutnya nomor 21, berikut merupakan salah satu tools yang digunakan untuk membuat query dalam Microsoft Access. Jawabannya adalah A, yaitu Simple Query Wizard. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk membuat contoh query, jadi dia salah satunya adalah ada pilihan Simple Query Wizard. Dua-dua, manakah tipe data yang valid di Microsoft Access? Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Jadi kalau kita lihat, misal kita membuat sebuah field ya teman-teman, dan ini adalah data-data yang valid yang bisa digunakan mulai dari short text, number, currency, date and time, rich text, long text, attachment, dan seterusnya. Jadi jawaban A, B, dan C itu benar. 23, manakah tipe data berikut yang tepat untuk menyimpan data nomor telepon dalam format 02189065799 pada Microsoft Access? Jawabannya adalah C, yaitu teks. Mengapa teks pilihan yang terbaik? Sebenarnya bukan hanya pada Microsoft Access ya teman, tapi pada database, RDBMS apapun itu, biasanya untuk nomor telepon itu lebih baik menggunakan teks. Mengapa? Karena biasanya secara default ketika kita menyimpan tipe data integer, angka 0 yang ada di depan itu akan hilang atau diabaikan. Misalnya ini ya, 021789890. Maka yang tersimpan di database biasanya hanya 217898890. Kecuali dalam konfigurasi tertentu, maka dia bisa tersimpan. Tapi secara default biasanya diabaikan. Alasan yang kedua adalah karena tidak ada operasi matematika ataupun operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian terkait tentang nomor telepon. Sehingga lebih baik menggunakan format teks. Nomor 24, apakah fungsi dari indeks? Jawabannya adalah A, yaitu mempercepat pencarian data ya teman-teman. Jadi indeks itu jadi biasanya dia digunakan pada nama field, sehingga nantinya kalau proses query menggunakan indeks tertentu akan menghasilkan record yang
lebih cepat. 25. Berapa banyak tipe atau jenis relasi yang mungkin tercipta antar tabel dalam database? Jawabannya adalah C, yaitu 3. Jadi kita punya one to many, one to one, dan many to many. 26. Untuk menampilkan, mengganti, menambahkan, atau menghapus data dalam sebuah tabel pada Microsoft Access, maka menggunakan tipe tampilan atau view-nya seperti apa? Jawabannya B, itu datasheet view. Jadi user interface untuk Access, kita bisa lihat di sini untuk mempermudah kita tinggal memasukkan, terus kita akan hapus record. Kita hanya isi pada field tertentu saja menggunakan yang namanya adalah datasheet view. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya nomor 27, manakah jenis objek berikut yang digunakan untuk membuat sebuah form pada Microsoft Access? Jawabannya adalah B, yaitu tabel dan query. Jadi kalau kita membuat form, yang dibutuhkan itu adalah ini ya teman-teman, tabel ataupun query yang bersesuaian. Nomor 28, apakah hasil dari query select from customer where customer ID more than 10 and customer ID less than 100? Ini yang tadi ya teman-teman di awal. Nomor 28 itu jawabannya D. Saya rasa ini cukup jelas ya. Ini kalau lebih dari 10 kurang dari 100 berarti rentangnya dari 11 hingga 99. 29. Manakah penerapan kriteria dalam Microsoft Access yang akan mengembalikan record dengan alamat dimulai huruf K? Jawabannya adalah K kemudian asterisk ya teman-teman. Kalau K terus tagar seperti ini, pagar ya maksud tagar, dia akan mengembalikan nilai single numerik yang sesuai kriteria. Jadi kalau 1 tagar 3, maka hasilnya dikembalikan 103, 113, 123, dan seterusnya. Kalau K terus tanda tanya, dia akan mengembalikan nilai single alfabetik yang sesuai kriteria. Jadi kalau B tanda tanya LL, itu akan jadi Bill, Bal, Bell, dan seterusnya. Nomor 30, apakah tipe data dalam Microsoft Access yang dapat menyimpan gambar, video, dan suara? Jawabannya adalah oleh objek atau object linking and embedding. Jadi pada Access ada selain yang tadi ya, text, currency, date and time, dan lain-lain, ada juga tipe data, salah satunya adalah oleh, yaitu object linking dan embedding. Dia bisa menyimpan data multimedia hingga 2 GB. Jadi demikian teman-teman untuk materi Trisakti yang keempat. Terima kasih telah menyaksikan. Komentar dan saran teman-teman tentunya terus saya tunggu untuk kemajuan channel ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.